Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulurku sing aktif ning YouTube, sing subscribe YouTubeku, sing like YouTubeku, sing nge-share YouTubeku, aku matur suwun. Nah, saiki aku karo EBS Miftah arep mlaku-mlaku ning gudang peluru. Kaya apa mlaku-mlakuku, apa sing tak bahas? Check it out. Kita ini berada di
gudang peluru tetap kita pernah di sini membahas COVID, tapi sekarang beda cerita karena kita nggak bahas COVID. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samsem dan dengan saya Ebes Miftah. Oke, Ebes Miftah. Ini kita dulu pernah sempat ngonten di sini ya. Pernah dulu waktu awal COVID yang bukan Betul. awal sih sudah COVID. Pernah kesini. Betul. Sekarang kita juga kesini ngobrol santai juga ya. Daripada kita di rumah dan beberapa minggu ini kita nggak pernah jalan. Iya, nggak pernah ngupload. Nggak pernah konten juga. Betul. Karena memang banyak kendala juga. Banyak kendala juga dan banyak yang dikerjain di luar. Iya, di samping itu kan kita nggak bisa bebas karena masih PSBB itu. Oke. Ada PSBB transisi ya? Siap. Ada Betul. PSBB Apalagi kemarin juga banyak sekali demo-demo masih sekarang pun juga masih ada tapi tipis-tipis ya. Betul. Jadi di sini ini di gudang peluru. Ini saya cerita sedikit deh sebelum saya tanya ke Ebes Miftah ya. Nah, ini dibangun pada tanggal masih belum dibangun sih, masih ancang-ancang dulu itu tahun 1899, Bes. 1899. Nah, habis dirancang barulah dibangun pada tahun 1910. Itu yang bangun Hindia Belanda, Bes. Jadi berarti itu waktu itu kalau namanya Hindia Belanda itu kalau nggak salah itu pada zaman penjajahan ya. Iya. Pada zaman penjajahan. Jelas itu. Sebelum dikasih nama Indonesia. Belum. Kan nama itu kan nama Hindia Belanda. Ya, dibangun sama Hindia Belanda untuk mencegah dari pasukan tentara Jepang. Nah, seperti itu. Akhirnya nggak lama kemudian Jepang datang untuk merebut gudang peluru ini. Dan berhasil Jepang, Bes. Di saat itu berhasil, akhirnya sama Jepang gudang ini direnovasi lagi, ditambahi lagi meriam dan mungkin senjata-senjata yang lebih ampuh. Setelah itu tahun 1925 terjadilah krisis moneter. Nah, disitulah akhirnya kalau nggak salah sih sepengetahuanku itu ada Indonesia datang untuk merebut gudang peluru ini, tapi dari pasukan Sriwijaya, Bes. Pasukan Sriwijaya. Yang rebut ini pasukan Sriwijaya. Pasukan Sriwijaya itu kalau nggak salah itu adalah nama sandi pasukan itu. Kayaknya seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu terdengar seperti itu direbut oleh Indonesia. Semacam pasukan Trikora itu kalau nggak salah. Mungkin seperti itu. Tadi saya juga belum tahu jelas itu seperti apa pasukan Sriwijaya. Nah, setelah itu, Bes, setelah direbut oleh Indonesia karena Indonesia melihat nggak lama lagi untuk menghindari dari serangan Inggris, sehingga dibangun lagi sama pihak pasukan Sriwijaya itu untuk membentengi biar Inggris gak masuk ke sini, Bes. Seperti itu, karena dengar-dengar Inggris mau merebut juga wilayah Indonesia. Apa tahu? Saya lupa itu. Nah, itu pelajaran SD dulu itu. Itu bukan SD, SMP. SD, kalau saya SD itu. Oh, gitu, siap. Pelajaran SD itu. Oke, siap. Nah, ini kan sudah mengenal tentang sejarah, Bes ya. Jalan-jalan saja dulu. Iya, betul. Tapi saya mau tanya ini, Bes, saya kan masih memang saya orang agama Islam tapi belum mengetahui 100% tentang Islam, Bes. Waduh, sama ini. Saya juga belum beberapa paham juga ini. Ya, tapi kan Ebes Miftah kan pasti sedikit banyak tahu toh. Saya mau tanya tentang Islam itu apa, Bes? Ya, Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Islam itu. Ya, Islam itu. Terus syarat-syaratnya Islam itu, Bes, kayak kita mau melakukan ibadah itu yang pokoknya itu intinya kan, apa? Awalnya kan kalau kita memang dari keturunan Islam sudah pasti sudah tahu lah apa itu ya. Kalau istilahnya kalau mu'alaf itu kan harus kayak macam dasar-dasarnya kan. Nah, itu, ada Islam itu rukun Islam, ada rukun iman gitu. Gitu. Tapi Ebes Miftah tahu rukun Islam itu sebutkan mungkin teman-teman nggak ada yang tahu. Rukun
rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu pertama, adalah baca syahadat. Yang kedua itu adalah sholat. Yang ketiga itu adalah puasa. Yang keempat itu zakat. Yang kelima itu ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu rukun itu Islam. Rukun Islam. Kalau rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Satu beriman kepada Allah. Dua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga iman kepada nabi-nabi Allah. Keempat iman kepada kitab-kitab Allah. Kelima iman hari kiamat ya. Itu kelima. Terus yang keenam iman kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Oh gitu. Takdir yang ditentukan dan takdir yang istilahnya qada dan qadar itu adalah takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah. Oh gitu. Itu nanti lebih dalam itu Bes kalau diulas Bes ya. Iya ya, siap. Tapi untuk sebelum melakukan sholat itu kan kalau nggak salah harus wudu Bes ya, untuk mensucikan ya. Iyalah. Itu memang harus tahu ya? Syarat dan rukunnya lah. Betul. Harus tahu syarat dan rukun. Terus kalau mengetahui balik apa enggaknya itu seperti apa Bes? Kalau untuk cewek dan cowok. Kalau untuk cowok itu biasanya itu kalau di usia sekitar ya mungkin masa-masa SMP lah. Bisa dibilang masa-masa SMP. Itu biasanya itu dia itu bermimpi orang dewasa. Oh gitu. Biasanya itu cewek cowok sama aja. Kalau cewek tidak. Kalau cewek itu biasanya umur 9 tahun. 9 tahun sudah ya. Lebih cepat untuk cewek. Oh, berarti lebih cepat cewek daripada cowok. Kalau perempuan itu ya seperti orang perempuan lah datang bulan itu ya. Itu usia 9 udah datang ya. Sudah balik, sudah dia sudah mempunyai kewajiban dan dosanya sudah ditanggung sendiri. Tapi kalau cowok itu ya antara mimpi sama usia itu mungkin ya. Kalau cowok itu ya siap. Ya itu apa istilahnya baliknya itu biasa itu mimpi dulu. Kebanyakan memang mimpi itu ya. Kalau umpamanya nggak mimpi dulu Bes? Kalau nggak mimpi itu ya Allah alam sih ya mungkin ya bisa perkiraan lah, bisa mungkin usia 13, 14, 15 lah, gitu. usia SMP. Sekitar 12-an itulah. Terus untuk berpuasa ini Bes, berpuasa itu apakah wajib atau sunnah Bes untuk puasa Bes? Puasa itu ya ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah itu Bes. Kalau yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa Bes? Yang puasa wajib itu puasa Ramadan. Ramadan. Ini kita berada di belakang pantai. Nanti kita sambil duduk biar kalian nggak jenuh melihat kita. Ini angin laut kenceng. Jadi kalau mungkin suaranya terekam ya mohon maaf karena lupa nggak bawa mic-nya. Oke Bes, tadi saya sempat bertanya tapi berhubung ada sedikit trouble sehingga kita masuk ke sini. Tentang puasa yang diwajibkan atau yang sunnah. Yang sunnah kan? Ya yang diwajibkan tuh jelas. Ya, puasa itu adalah puasa Ramadan. Siap. Itu seperti apa puasa yang diwajibkan? Puasa Ramadan itu kan sudah jelas kan di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 180. Itu wajib Bes ya. Kalau yang sunnah Bes seperti apa Bes? Ya, yang sunnah itu ya kayak puasa Senin Kamis, kayak puasa Nabi Daud. Nah itu bacaannya apakah sama dengan puasa wajib Ramadan itu? Ya beda. Yo kita niat ya cuman kalau bahasa Indonesianya ya kita niat puasa sunnah hari Kamis apa hari Senin ya lillahi ta'ala. Gitu. Kalau kita puasa sunnah Nabi Daud itu kan puasanya kan hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok jadi tidak. Satu hari puasa satu hari tidak. Banyak kan puasa sunnah kayak macam puasa Arafah, puasa Tarbiyah, banyak lah. Oke, siap. Nah ini saya mau tanya lagi Bes, ini kan hitungannya di tempat wisata Bes ya. Kalau nggak salah ya setahu saya tuh kalau tempat wisata itu berarti kan sedikit banyak mengandung unsur maksiat seperti ya, kan? itu. Nah itu apakah benar apa enggak Bes? Ya maksiat itu kan sebenarnya kan dari kita sendiri kan yang dari berbuat pikiran maksiat, kita ya? dari
dari hati, dari pikiran kita juga. Tergantung kan, niat kan, kita ya. Itu kan istilahnya kan tempat umum, tempat yang ya dibilang banyak manfaatnya atau mudorotnya gitu saja. Diambil dari kata mudorot, diambil dari kata manfaat. Itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudorotnya. Kalau lebih banyak mendekatkan ke hal yang mudorot itu ya berarti ya unsur, insya Allah ya unsur maksiat. Oh gitu. Iya. Berarti tergantung kita semua berarti tergantung kita mengambil positif atau negatifnya ambil ya. Positif atau negatifnya itu tergantung kita sih. Siap. Jadi ini soalnya anginnya nih kencang sekali. Untuk kalian semua ini hanya berbincang-bincang tipis-tipis di area Suramadu karena kita nggak bisa ke luar kota karena masih satu karena ada demo. Yang kedua masih PSBB ya Bes ya. PSBB transisi. Jadi kita sementara ini masih di area Surabaya dulu. Daripada kita di rumah lah ya, jenuh kita jalan-jalan di sini. Iya. Sudah lama juga nggak pernah main ke gudang peluru ini. Betul, ini betulan mainan kita waktu kecil Bes ya. Mainan waktu kita masih kecil. Cari apa? Cari keong atau kerang ya. Siput. Nah, itu. Oke, cukup sekian perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tonton YouTube kita di Samsem dan saya Ebes Miftah Channel. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya serta share jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Samsem undur diri dan saya Ebes Miftah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, salam saduluran, salawasi. Kamu dari ungkapkan bila sedang sekarang masih terus berjalan meski kerikil dan menghadang. Tak segelap malam, tak secerah mentari bersinar. Apalah anda kata bila hati mulai bertanya-tanya dan terlena dan terpana. Tebarlah senyuman di antara candu tenggelam. Usah kau sia-siakan karunia sang pencipta.
everybody.